Assalamualaikum sahabat. Selamat datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Adalah tentang kepo. Pengen tahu, kepo itu apa sih? Kepo itu pengen tahu aja. Pengen tahu aja. Kepo kira-kira boleh atau tidak di dalam Islam, Bu? Awal dari perilaku, awal dari aktivitas ghibah itu ternyata dari kepo. Coba Ibu ingat-ingat, biasanya kalau aktivitas ghibah itu biasanya dimulai dari ini. Tahu nggak kemarin? Iya kan? Nggak mungkin ghibah. Ayo ibu-ibu, mari kita buka majelis ghibah ini. Majelis ghibah. Makanya aktivitas ghibah itu ternyata pemicu utamanya adalah kepo dengan urusan orang lain. Betul? Betul. Ternyata, betulnya sampai betul. Ternyata aktivitas kepo itu yang menimbulkan yang namanya aktivitas ghibah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan, wa manistama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subban fi adanihi al atuku yaumil qiyamah. Yang artinya apa? Barang siapa yang kepo atau mencuri dengar pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukai untuk menyingkir dan menghindarilah. Padahal mereka tidak menyukai, Bu. Gak ada orang yang suka dikepoin, betul? Betul. Maka menyingkir Ibu kalau dengar, kalau gak sengaja dengar, udah pura-pura gak dengar aja. Udah menghindar aja. Maka kalau orang yang tidak menghindar, maka di telinganya akan dialiri cairan tembaga pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibu-ibu, jauhilah aktivitas yang namanya kepo. Kalau misalkan saya nggak kepo tapi kedengeran, udah menghindar aja, pura-pura nggak tahu aja. Biarlah mereka mengurusi urusannya dan kita mengurusi urusan kita. Sampun paham ye? Saya sih nggak pernah menghindar tapi justru mendekat. Iya, terus gimana kalau orang itu pengen didengerin, kan kita sebagai teman harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman kita. Nah, kalau begitu konsepnya itu boleh. Yang nggak boleh kan kepo, Oh, cuma dengerin doang. Kalau kepo kan berarti urusan orang lain. Itu ngapain tuh? Biasanya kalau ini ada yang berantem, tetangga-tetangga langsung pura-pura nyapu. Buang sampah. Nyiram. Sampai kayak, apa tuh? Iya. Pura-pura nyamar dia tukang sayur. Tiba-tiba itu kan, itu kepo banget. Oke. Tapi ini kadang-kadang kita tidak merasa dan juga itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Coba kalau gitu buka pertanyaan aja deh, silakan. Siapa yang nanya? Ini pertanyaan. Akan mundur dulu. Silakan. Besti, mau nanya dong. Loh, gak bahaya, tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Evi Arfiah dari Majelis Taklim. Saya udah naik haji, pakai hajah. Kalau itu di itu juga ada Evi, takut hilang Bu pakai Evi itu. Keren kan? Keren. Oke. Airman, lihat deh cincinnya, Bu. Ya Allah, pantesan ya. Kenapa Mbak? Oke, jangan, nggak usah buat ibu aja. Kenapa Mbak Evi? Ya, mau nanya bagaimana caranya menghadapi orang yang kepo terhadap kehidupan kita. Gitu. Ini Ya. tapi kayaknya ini jadi jenis suka rumput. Kita gimana nih? Emang beda ya gerak-gerik orang yang pakai perhiasan sama pakai. Kalau nggak pakai Pakai biasa mik mah begini.
ini begini. Kalau Terus tangannya kira-kira. jadi gini. Itu kalau sakit banget tuh kena cincin. Nah, gimana orang kepo kehidupan kita harus gimana? Gimana caranya menghadapi orang yang kepo kita, Bu? Selama tidak ganggu, biarin aja. Biarin aja mereka yang sibuk untuk mengurusi orang lain. Oh. Udah sampai ganggu. Contoh nih, contoh. Ibu lagi berantem sama orang-orang. Terus abis itu sama suami orang. Contoh, ibu lagi berantem sama suaminya. Terus ada tetangga yang kepo. Keponya bukan hanya kepo, divideoin. Benar-benar diviralin. Ada kan? Videoin, diviralin. Berarti kan itu sungguh amat sangat mengganggu. Yang seharusnya menjadi konsumsi pribadi telah jadi konsumsi semua orang. Itu boleh diterusin. Masuk rumahnya tapi tetap harus sabar ya Bu ya. Tetap harus sabar. Ya tetap harus sabar, ditegasin. Mbak, saya nggak mau ya Mbak kayak gitu. Nah, berarti keponya udah melebihi batas. Iya. Gimana kita bisa sabar kok gitu? Kan ya kan, kalau misalnya datang itu, kamu gimana ya? Iya. Kenapa bisa mirip banget ya? Jadi kalau gitu baru dihampiri. Nah, Apalagi kalau misalnya di videoin terus pakai shot emang boleh. Mereka parah banget kan. Iya. Mana pas jatuh gitu, meletus banget. Oke, jadi selama tidak mengganggu ya biarin aja deh. biarin aja, biar mereka sibuk. Bu, kalau orang terlalu sibuk dengan urusan orang lain, dia tidak akan bisa fokus ke kehidupannya sendiri. Dan dia tidak akan bisa bahagia. Karena di pikirannya cuma dikotori dan dipenuhi oleh kehidupan-kehidupan orang lain. Nah, seperti itu ya. Jang. Jang. Oke, ada lagi mau nanya di sini? Silakan Ibu. Besti tanya dong. Loh, Kak bahaya ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Herlina dari Majlis Ta'lim Asy-Syafi'iyah Caringin Bogor. Apa perbedaan kepo sama perhatian? Gimana ada orang tuh pokoknya nanyain kabar kita dan sebagainya terus gini. Tapi kok dia perhatian itu kebangetan kok jadi mirip kepo. Nah, biar bedain mana kepo, mana perhatian gimana? Gimana cara membedakan mana kepo, mana perhatian? Ya. Ada beberapa caranya. Yang pertama, dilihat dari pertanyaannya. Gimana tuh? Misal, kalau orang itu perhatian, biasanya tanyanya itu cuman tanya aja meskipun gak dijawab gak apa-apa. Orang kalau perhatian, emang kenapa? Ada masalah? Ya udah duduk, gak cerita juga gak apa-apa. Yang penting kamu tenang. Nah, itu orang perhatian. Kalau orang kepo, kenapa ketawa? Kayaknya yang kedua ini tipu saya nih. Yang kedua? Yang kedua, dilihat dari pertanyaannya. Kalau misal tanyanya itu ngotot, ngegas, itu kemarin kenapa? Yang kemarin nggak ada apa-apa, cuman ada masalah. Enggak, coba cerita. Ini yang dari awal, itu berarti kepo. Ya. Berarti itu Irfan. Berarti yang tahu perhatian doang, yang kedua itu mau tahu urusan orang. Urusan orang. Kalau perhatian mah tahu kondisi gimana hati kita. Oh, ini lagi banyak masalah. Harusnya mah ya, istirahat dulu. Nanti kalau misalkan kamu mau cerita aja. Aduh, kayak suara mantan ya. Kalau kamu pengen cerita, boleh cerita ke saya. Itu perhatian. Itu yang pertama, dilihat dari pertanyaannya. Yang kedua, dilihat dari kedekatannya. Orang kalau perhatian, itu mau ada masalah, gak ada masalah, dia deket. Tapi kalau misalkan orang yang kepo, nah biasanya deketnya, datangnya cuman pas kita ada masalah, terus cuman kepo masalahnya apa. Nah, atau pas kita seneng gak ada masalah, kepo dia. Itu kok gelangnya banyak, kamu uang dari mana?
bisa dibedakan lah Bu ya. Kalau orang perhatian, meskipun kadang orang perhatian itu kalau pas gak ada masalah emang gak saling sapa. Pas ada masalah orang perhatian datang, tapi bisa dilihat dari pertanyaannya. Dia perhatian, orang perhatian mah ketara ya Bu ya, sama orang kepo. Itu kenapa? Gimana kemarin? Saya cerita, cuma aku aja kok yang tahu. Nah, tuh. Aku nggak bakal bilang siapa-siapa kok. Oh, kayaknya dua orang ini pengalaman deh. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilihat dari apanya? Dilihat dari bagaimana dia menyimpan cerita ibu. Kalau ibu ketika setelah bercerita dia kowar-kowar, berarti itu dia kepo dan ingin membagikannya. Tapi kalau dia perhatian, dia akan menyimpan itu untuk dirinya sendiri, mengkeep itu untuk dirinya sendiri, dan untuk mencari solusi. Oh, masalah orang cerita ke kita diam, mana tahan. Bener. Ya terima kasih Ning Umi. Sampun paham, Ge? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun paham Bu. Wes, boten nopo-nopo. Ayo. Udah, ini kalau saya nanya nih gini nanya. Misalkan kita tuh dalam mencari jodoh gitu, misalkan kalian berdua belum ada pasangan. Ada laki-laki ingin tahu tentang neneng deh gitu. Itu nanya-nanya terus gitu, gimana boleh nggak mencari tahu tentang calon pasangan kita? Boleh. Asalkan tanyanya nggak begini, kamu orangnya gimana? Jadi orangnya kaget ya neneng ya. Jadi boleh kan kita mah kalau suka sama orang harus tahu dulu dia orangnya gimana. Oh dia orangnya sabar, dia orangnya pemarah atau bagaimana, itu boleh kan? Oh boleh. Boleh. Nanya-nanya ke orang tentang dia boleh? Boleh. Oh gitu, supaya ketika mantap sudah tahu minimal berapa persen dari karakter orang tersebut. Kamu tabungannya berapa? Jangan gitu. Tema kita hari ini tentang kepo, perhatian, dan itu menjadi sumber gibah juga. Aduh bentar ini adik neneng telepon. Lagi syuting juga. Halo? Kakak lagi syuting, Dede. Apa? Minta uang? Minta uang buat apa? Hah? Mau nongkrong di flyover? Ngapain nongkrong di flyover? Buat apa? Jajan apa? Jajan cilok? Masa jajan cilok sampai 200.000? Masa jajan cilok sama emangnya mau dibeli? Ya udah nanti kakak syuting dulu. Ya ada. Assalamualaikum. Kan kaget dan kira mau diikut. Saudaranya dari Garut minta 200.000 buat beli cilok sama emang-emangnya katanya. Buat di playover. Ini kan di sini orangnya, Pak. Di sini ya orangnya. Aduh. Ini gimana tuh, Gimana adik neneng tuh? mah suka kayak gitu. Kayak nongkrong di flyover, jajan es cekek. Sambil dicekek emangnya. Bukan tehnya aja yang cekek. Emangnya dicekek. Emangnya. Iya. Nih kalau barusan saya dengar seperti itu nih, terus saya jadi tahu. Padahal saya nggak nyari tahu itu gimana. Pura-pura nggak tahu aja. Rugi dong. Cuman mah. Karena kalau tapi Bu, coba diingat-ingat. Emang tadi Airman tiba-tiba dengar apa ngedengerin? Enggak, tadi awalnya dengar, tapi kurang jelas. Ya itu sengaja lagi. Ya enggak gitu, udah simpan aja. Nah, simpan aja udah. Berarti kalau misalkan kita dengar, udah pura-pura nggak dengar. Jangan kayak Irfan. Udah dengar, kurang dengar ke sini. Nah, Iya. itu namanya kepo. Tapi emang adiknya gitu banget. Iya, adik nenek mah suka jajan, nongkrong, kerjanya teh. Sambil ngeliatin angkot lewat kayak aku udah di Garut mah nggak ada macet. Setahun sekali di Garut mah macet kalau lebaran. Di Jakarta mah macet terus. Jadi kayak hiburan buat dia. Emang macet. Emang kan Nenek nggak suka nongkrong? Suka. Nah, gimana kita nih? Kan kita nanya sedikit. Dia umbar aib-aib saudaranya sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya hilaf. Saya nih.
Bu, fenomena yang tadi kita lihat adalah Kak Neneng yang dimintain uang oleh saudaranya. Lalu ada Irfan yang kepo. Neneng juga ketika ditanya malah cerita panjang lebar. Ternyata ada yang perlu kita mention di sini. Tutuplah aib saudaramu. Ternyata aib saudaranya jangan diumbar. Termasuk saudara sekandung, saudara sesama muslim. Semakin kita membuka aib saudara kita, maka secara sendiri aib kita terumbar. Kalau tidak percaya, praktekin aja. Allah ternyata menutup aib orang-orang yang senantiasa berusaha menutup aib saudaranya. Kalau ibu menutup aib saudaranya, maka aib ibu akan ditutup oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da." Janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, dan janganlah kamu saling menggunjing antara kalian. Menggunjing itu menggibah. Menggibah tuh kalau bahasa Sundanya apa, Bu? Ngagosip. Ngagosip. Kalau bahasa Jawa rasan-rasan. Rasan-rasan tuh kalau bahasa Jawa itu menggibah. Kalau di Jawa ada lagu asik ngomong-ngomong, karong rasani uang, kanti gak sadar amale banjur kecolong. Kata kaca. Oh iya, lakone apa to Artinya gimana? Asik ngobrol sambil gunjing orang. Karong rasani uang, kanti gak sadar amalnya tercuri. Amale banjur kecolong. Ayo mumpung dorong telat, enggal-enggal dan tobat, tinimbang ono akhirat, siro bakal nompo adab, mung lantaran dosa sepele. Ayo ikut muni leh aja. Ayo. Mung lantaran dosa sepele. Dosanya sepele. Kang ora dirasa ake, kan gak kerasa ya Bu ya. Ghibah tuh gak kerasa loh, tiba-tiba aja gak dirasain. Masa ada orang yang kayak tadi ghibah, terus ayo kita ghibah, duduk dulu. Kan gak kerasa. Ngobrol, kang ora dirasa ake, nanging gede akibatnya, besar akibatnya, marang awae dewe. Oh gitu, jadi gak kerasa tiba-tiba ngomongin banyak aja gitu ya? Nah, makanya harus hati-hati. Iya, kalau ngegosip memang nggak berasa, atau maghrib aja. Disuruh pulang sama anak, mama itu kata bapak. Gitu biasanya kan. Gimana nih kalau ngabuburit sambil ngagosip? Gimana? Nah, awas pahalanya tercuri. Ya, padahal puasa bukan hanya menahan dari makan dan minum, tapi puasa juga menahan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Contoh, ngegosip, awas, percuma puasanya. Habis sambil antri cireng, ngomongin gitu kan, buang waktu enak gitu. Hati-hati ya, hati-hati. Apalagi tuh kalau sudah jadi kebiasaan. Oke, kalau begitu, sok siapa yang mau nanya sekarang? Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti, nanya dong. Lo, gak bahaya ta? Sekarang ini banyak orang menganggap gibah itu sebagai candaan. Bagaimana Ning Umi menyikapinya? Oke. Jadi buat bercandaan. Jadi misal aib-aib orang tuh diumbar-umbar, dia buat bercandaan gitu. Tapi buat bercandaan aja. Itu tuh emangnya sih itu utangnya banyak tuh. Dia ngangkat orang tapi nggak diurus. Emangnya sih itu tuh keteknya bau sampah. Gitu. Gimana kalau jadi bahan candaan? Bu, ghibah, mengolok-olok orang lain, dibuat bahan bercandaan dengan secara tidak langsung mengumbar aibnya, mengumbar kejelekannya, boleh atau tidak? Selain membahas boleh dan tidak boleh, ibu-ibu kira-kira mau atau tidak kalau aibnya dibuat bercandaan? Nggak mau. Tidak ada yang mau
kalau aibnya dibuat bahan bercandaan. Apalagi agama Islam itu agama yang menenteramkan, Bu. Tidak mau kalau orang-orang yang ada di dalamnya sakit hati. Berarti membuat bercandaan aib orang lain itu tidak boleh. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Qala, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Yang artinya apa? Tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu sahabat berkata, Allah dan Rasulullah yang tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, ghibah yaitu engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci. Contoh, ibu gak suka nih kalau suaminya dibahas-bahas. Ibu gak suka nih kalau kejelekan suaminya dibahas-bahas. Terus ada yang bilang, emangnya suaminya si dia tuh gak punya duit. Suka apa enggak? Berarti boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Sampun paham, Tadi ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Susanti dari Majelis Taklim Asapiyah Caringin Bogor. Ini yang ada di Upin Ipin bukan? Yang mana sih? Temen dia kan anak muda. Bukan. Bukan, bayangin posisi saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susanti. Ada lagi yang mau nanya nggak nih? Oh, ini. Mana? Oh silakan. Ini Mana? Ibu Ipin. Besti, tanya dong. Loh, Kak Bahaya, ta? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti dari Majelis Taklim Fathahilah Ciledug. Mau tanya nih, bolehkah kita kepo dengan kebaikan orang lain? Misalnya iya. ibadah gitu. Ya. Jadi bisa gini, tuh orang itu rezekinya bagus banget, kayaknya hidupnya tuh bahagia. Mau tahu deh, dia sholatnya gimana sih? Dia puasanya berapa hari sekali sih? Apa aja sholatnya juga gitu, gimana ya? Kalau kepo untuk membahas aib orang lain itu tidak diperbolehkan, maka kalau kepo dalam hal kebaikan itu boleh. Misalkan kita kepo sama seseorang, kebaikannya apa, amal ibadahnya apa, boleh kita tanya, amal ibadahnya apa sih biasanya, amalannya apa sih, untuk biar mengacu semangat kita, biar semangat kita lebih semangat ibadah lagi, pengen kita tiru nih, biar ibadahnya sama, itu boleh-boleh saja, diperbolehkan, asalkan keponya dalam hal kebaikan. Contoh, orang itu kayaknya apa-apa diijabah mulu sama Allah. Kemarin perasaan baru aja ngerutu, ya Allah pengen deh beli mobil, nantilah berdoa, kira-kira dia amalannya apa ya, doanya apa ya. Nah itu boleh. Oh, menjadi motivasi kita juga. Gitu. Sampun paham, ge? Gitu, Neng. Oh, Ivan, ininya apa? Ivannya apa? Kayaknya Ivan kaya banget. Alhamdulillah. Amin. Sehat terus, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kau nanya lagi, karena kau nggak salah di kisah juga ada salah satu sahabat dengan penasaran sahabat yang lain sampai katanya dijamin masuk surga, sampai nginep berhari-hari. Iya, iya, ada ceritanya Abdullah bin Amr bin As. Nah, itu sahabat itu dikatakan oleh Nabi. Jadi pada awalnya nih Irfan, itu para sahabat itu kayak duduk-duduk di pelataran Masjid Nabawi kayak gitu. Kayak gini lah, kayak gini. Iya, bedanya ini agak mendongkrong ya. Mendongkrong itu apa? Mendongkrong itu duduknya kayak nongkrong, nyantai gitu. Oke. Jadi ketika di pelataran Masjid Nabawi, Nabi Muhammad itu ngomong, setelah ini akan ada orang ahli surga yang lewat pintu sana. Setelah itu sahabat ini penasaran siapa, muncullah dia. Besok lagi ditunggu, muncullah dia. Sampai dia penasaran, saking penasarannya dia itutin itu yang ngikutin. Dia ngintil ke dia, ke rumahnya. Setelah dia ikut ke rumahnya, setelah itu dia lihat, sholatnya biasa-biasa aja. Bangun malam, sholatnya juga biasa-biasa aja. Ya kayak jamaah di sini, badannya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, puasa juga biasa-biasa aja. Kok bisa dia dijadikan ahli surga? Kok bisa Rasulullah bilang mengatakan dia ahli surga?
Besoknya dia gregetan. Gregetan itu gregetan. Tanyalah dia langsung, Mas, ibu bilang, dalam. Mas. Kan ini di Arab kok bisa Mas. Jadi kalau di Arab tuh ada namanya bahasa Arab amiyah, Bu. Bahasa sehari-hari. Udah dah, lanjut ke cerita. Hahaha. Lanjut ke cerita, Mas. Mas. Para mas-masku sekalian. Ibu-ibu di sini. Bisa jawab banyak. Oke. Jadi apa sih Mas amalanmu? Kok bisa Rasulullah mengatakan kamu itu ahli surga? Rasulullah bilang begitu. Terus dia kaget. Hah? Apa? Sandiwara. Sinetron. Apakah Rasulullah bilang begitu? Benar, Rasulullah bilang engkau adalah ahli surga. Apakah amalanmu? Dia kepo. Kalau kepo kebaikan boleh nggak? Boleh. Ternyata apa amalannya? Saya tidak punya amalan tertentu. Saya hanya melakukan sebelum saya tidur, saya memaafkan orang-orang yang menyakiti saya. Saya doakan mereka semoga hidupnya bahagia. Saya doakan orang-orang yang menyakiti saya hidupnya bahagia sehingga tidak mengurusi kehidupan saya. Saya mintakan maaf kepada Allah. Ya Allah, maafkan dosa-dosa orang yang menyakitiku. Berikan kebahagiaan di hidupnya. Kalau mereka bahagia, mereka fokus dengan hidupnya, mereka tidak akan menggangguku lagi. Hah? Dan itu dilakukan setiap malam sebelum tidur. Oh, jadi tidur itu dalam kondisi ikhlas, habis mendoakan orang-orang dan lain-lain. Masya Allah. Nah itu hasil kepo dari kebaikan orang. Kebaikan. Ini mah jangan sebelum tidur mikirin tadi cicilan berapa lagi ya. Aduh, gitu biasanya kalau nenek lah. Itu kan neneng. Sama saya juga. Ibu bapak di rumah terima kasih ya, pagi hari masih standby terus, stay tune terus di SCTI di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Tadi kan kita tuh lagi bahas kepo-kepo ya. Iya. Tapi kalau terus kayak ada kepo tentang kebaikan, tentang Boleh. keburukan, Ya, ya kan. boleh. Tapi kalau misalnya keponya teh ini teh penting gitu. Kayak waktu itu neneng pernah nih punya teman neneng tuh suaminya genit sama teman kantornya. Akhirnya teman neneng tuh nanyain satu-satu ke teman kantornya, itu termasuk kepo apa enggak? Oh, jadi suaminya genit, terus dia mau tahu nih. Sampai nggak pulang-pulang berhari-hari. Gibah itu namanya ya. Tapi kayak gitu tuh gimana coba? Mencari tahu tentang sesuatu hal yang penting untuk hidup kita. Salah satunya suaminya mau direbut sama orang. Ibu sebelah sana serius banget kayaknya. Gimana kalau keponya ternyata tanya nih kepada teman-teman suaminya, soalnya suaminya genit sama temannya. Ternyata itu diperbolehkan. Boleh ya Bu? Tanya, oh langsung, takut. Habis ini aku akan nanyain ke temennya. Ini beneran diperbolehkan. Diperbolehkan, karena apa? Karena kalau tidak ditanya, nanti suaminya terlalu jauh. Dibilangin suaminya, Mi, suami, jangan. Suami itu bisa ya, mas, pak. Masa, Mi, suami. Kelihatan apa, Ti, istri gitu. Ya kelihatan belum punya suami. Promo terus. Jadi tanya ke suaminya. Pertama, kalau tanya ke suami mah biasanya juga bohong ya Bu ya. Kata orang-orang kamu genit sama teman sekantormu. Ah enggak. Nah itu boleh Ibu klarifikasi ke teman suaminya. Suamiku di sana genit apa enggak? Karena kalau tidak ditanya, dibiarin takutnya terlalu jauh yang akhirnya mendekati zina. Nah pas nanya teman-temannya nggak jawab. Karena udah dikasih duit sama suaminya. Ya. Boleh nggak seorang istri ngoprek-ngoprek HP suami? Kayaknya itu curhat. Bisa gitu gimana? Cari tahu dia komunikasi sama siapa, nelfon siapa, transfer ke siapa. Coba sebelum saya jawab, kira-kira boleh apa enggak Bu? Kata ibu-ibu, kata suami nggak boleh. Itu boleh atau enggak itu? Boleh kan cari tahu Irfan. Oh. Kan ini rumornya kan suaminya genit. Nah biar tidak terlalu jauh diingatkan. Kalau misalkan memang teman-temannya udah kong kali kong, semuanya udah setuju sepakat nggak mau membocorkan, suami juga berbohong, ternyata suami tidak dianggap oleh Nabi umatnya. Innalillahi. Tertulis nih Bu.
Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zaujiha au 'abdan ala sayyidih. Bukan bagian dari kami orang yang menipu perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau misalnya ditanya sama istri, kamu sayang nggak sama aku? Kamu sayang nggak sama aku? Ditanya sehari 10 kali, jawab aja. Tapi recet juga ya. Nah, tapi tadi yang mengenai meriksa HP suami, misal karena ada kecurigaan, istri periksa HP suami. Tapi lu adem ayem gitu. Tapi justru istri itu cari-cari aja, cari-cari masalah. Nah, kalau itu nggak boleh itu ya. Gak pengalaman. Yang penting istrinya nggak nyari-nyari masalah. Ya udah diliatin aja, kalau misalkan ada yang salah diingetin, Mas, nggak boleh kayak gitu. Cia latihan buat mudah-mudahan tidak mencari-cari masalah selagi masalah itu tidak ada. Nah, termasuk ibu-ibu nih, jangan suka cari-cari masalah. Nanti gak ada masalah, adem, ayo dibukain. Ini kamu ngapain ini nge-like foto ibu-ibu? Ngapain? Ya itu kan ada foto kamu yang ke pengajian kemarin. Oh, jangan-jangan kamu liatin yang ini ya? Itu namanya cari-cari masalah. Jangan suka cari-cari masalah. Ngoten nggih Bu nggih? Jadi pembicaraan kita kali ini adalah tentang kepo yang bisa menjerumuskan kita terhadap aktivitas ghibah. Jadi kalau misalkan ghibah itu tidak boleh ya Bu ya. Tapi ternyata di dalam Islam itu ada ghibah yang diperbolehkan loh. Ghibah apa itu? Ternyata ada di dalam hadis, ketahuilah ghibah itu diperbolehkan dalam beberapa kondisi tertentu untuk suatu kemaslahatan. Hanya untuk kemaslahatan ya Bu ya. Ghibah itu ternyata diperbolehkan. Contoh, untuk klarifikasi. Klarifikasi. Iya. Untuk mengklarifikasi. Jadi itu tidak apa-apa. Ghibah, contoh, ghibahnya kebaikan. Itu Irfan kaya banget ya. Amalannya apa kira-kira? Ghibah yang baik-baik aja. Jangan sampai ghibah ini lo ganteng. Boleh. Ghibah yang kayak itu, Irfan ganteng banget, makannya apa ya? Itu boleh, diperbolehkan. Yang penting ghibahnya baik-baik aja. Menurut syar'i, di mana tujuan tersebut tidak akan tercapai kecuali dengan ghibah. Contoh, misal nih, kalau tidak diadakan ghibah, maksudnya tidak ada perkumpulan untuk mengklarifikasi, untuk menyelesaikan masalah, itu tidak apa-apa. Ngoten nggih Bu nggih? Sampun paham nggih? Enggak bener paham gak sih? Oke, yang jelas hati-hati dengan ucapan kita. Katanya kan lidah tak bertulang tapi bisa menusuk setajam pedang. Sekarang juga jarimu bisa jadi jerujimu. Karena sharing-sharing tanpa disaring dulu bisa dipenjarakan karena itu yang disebarkan adalah hoax. Bisa jadi. Nah itu juga ya Bu ya. Itu juga termasuk ghibah. Saya kan gak ghibah, saya diem aja. Tapi jarinya yang ghibah. Nanti pencemaran nama baik masuk penjara. Iya. Ya udahlah, sibuk ngurusin diri sendiri saja. Ya jangan ngurusin kehidupan orang lain. Iya. Kita minta doanya nih supaya kita terhindar dari hal demikian. Monggo. Semoga pertemuan kita kali ini memberikan keberkahan. Semoga yang dulunya suka ghibah habis pengajian berhenti. Amin. Habis pengajian semuanya mulutnya dijaga. Amin. Dijauhkan dari hati-hati yang kotor. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan
في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, Rabbal Alamin. Terima kasih Ning selalu mengingatkan kita semuanya ya. Neng, terima kasih ya udah ngomongin saya tadi. Tapi jadinya jadi topik kita ilmu untuk kita semuanya. Iya. Maafin ya kamu sudah ngomongin saya. Iya maaf ya, Neneng tadi ngomongin Neneng penasaran aja kira-kira Ate usahanya gimana biar Neneng contoh gitu maksudnya. Dia minta maaf ke adiknya yang suka minum es cekek. Dek, nanti kakak transfer. Maaf ya. Oke deh. Nah, mumpung masih ada kesempatan, kita minta maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah kita omongin, kepoin, gibahin. Karena dosanya itu udah hubungan manusia dan manusia juga. Begitupun dan Allah harus bertobat kita ya. Untuk hari ini kami pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga-bunga hati.